Wes, sudah. Oke, mulai lagi. Kena rak lagi ya? Ora. Nah, sudah terlihat. Ulangi ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diulang lagi. Iki wis minggir nih. Oke. Tadi realita news apa di pikiran kalian? Berita nyata. Oke. Kak, langsung next aja. Mas Nanang. Oke, jadi realita itu kan nyata ya. News itu berita. Lah, kalau di HMJ KPI Yayan Pekalongan, realita news itu salah satu program di divisi Broadcast TV yang memfokuskan pada peliputan berita, baik berita hard news maupun soft news. Nah, kalian tahu nggak sih berita hard news dan soft news itu apa? Ada yang tahu? Gimana? Ayo, nggak apa-apa. Apa baju kotak-kotak merah? Yaudah Mbak I yang jelasin deh. Oke, terima kasih Mbak Niswa. Nah, jadi di Realita News ini kita itu menyiarkan dua jenis berita, ada hard news dan juga ada soft news. Kalau hard news itu jenis berita yang isinya itu memberikan informasi tentang sesuatu atau berita yang penting yang harus segera dipublikasikan kepada masyarakat supaya beritanya itu tetap aktual atau tidak basi. Nah, contohnya itu kami itu pernah meliput tentang Mensos Republik Indonesia Bu Risma yang melakukan kunjungan ke Pekalongan. Terus juga ada waktu Pak Presiden itu ke kawasan industri di Batang, itu juga kita meliput. Nah, untuk soft news sendiri itu jenis berita yang berita yang lebih santai gitu, yang nggak kaku. Dan beritanya itu kalau yang hard news itu kan aktual ya, tapi kalau soft news itu beritanya itu nggak cepat basi. Contohnya itu bisa seperti tentang wisata, terus bisa juga Tentang kulineran, kemudian ada kerajinan juga. Oke, seperti itu. Saya kembalikan ke Mbak Niswa. Makasih. Oke. Dari hard news dan soft news ada yang mau ditanyakan nggak? Belum? Oke, kita next. Nah, di Realita sendiri itu ada 3 job desk, yaitu reporter, kameramen, dan juga editor. Mbak Umi. Nanti dijelasin sama Mbak Farah. Belum pergi Pak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam. Selamat siang ya, semoga tetap semangat. Ini saya lanjutin dari Mbak Niswa. Di sini saya mau menjelaskan job desk atau pembagian kerja yang ada di Realita News. Yang pertama ada reporter. Kalian tahu nggak reporter itu apa? Tahu nggak guys? Hah? Apa? Mencari objek berita. Oke, terus? Oke, terus? Yang cowok tahu nggak reporter? Pelapor, katanya pelapor. Apa? Lapor. Oke, bisa sih, bisa. Ya, intinya reporter itu adalah seorang jurnalis juga. Dia bagian dari jurnalis yang dia mencari berita dan sekaligus melaporkannya secara langsung melalui audio visual. Jadi misalkan nih di sini ada satu peristiwa gitu kan ya. Terus saya berdiri di sini, ini ada kamera, saya ngomongin lah di sini tuh ada apa aja, lagi ngapain, dan informasi itu disampaikan ke halayak luas. Contoh dikit dong Kak. Contoh, baiklah. Oke, jadi ceritanya ini saya live report nih. Ini acaranya adalah Ta'aruf Komunikasi ya. Temanya apa? Iya. Know yourself to find your best potential. Oke, know yourself to find your best. Susah nih. Know yourself to find your best potential. Potential? Yes. Potential. Oke. 3, 2, 1 gitu dong. 3, 2, 1. Selamat siang pemirsa, saat ini saya sedang berada di Kalipaingan, Kabupaten Pekalongan, di mana sekarang sedang diselenggarakan acara Ta'aruf Komunikasi dengan mengusung tema Know Yourself to Find Your Potential.
Di sini antusias sekali teman-teman semua yang hadir di sini merupakan mahasiswa baru IAIN Pekalongan jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam tahun 2021. Acara ini diselenggarakan dimaksudkan untuk memperkenalkan HMJ KPI IAIN Pekalongan dan juga tentang komunikasi penyiaran Islam itu sendiri kepada para mahasiswa baru IAIN Pekalongan jurusan Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Farah Farah Soimah beserta kru yang bertugas melaporkan untuk Realita News kembali ke studio. Yuk tepuk tangan yuk. Jadi gitu teman-teman semua. Tahu lah ya gambarannya, what will you do if you be a reporter gitu kan. Terus yang kedua adalah kameramen. Kameramen itu yang kayak apa sih? Yang kayak Mas ini dong pastinya ya. Kameramen. Biasanya di Oke, biasanya kalau di dunia Hello. Dengerin dulu ya, bentar ya. Biasanya kalau di dunia peliputan berita yang namanya kameramen itu kita sebut dengan camper, bukan caper ya, camper atau camera person gitu. Nah tugasnya adalah mengcapture peristiwa atau menangkap peristiwa yang sedang diliput. Misalkan ada kecelakaan, jangan deh, serem banget kecelakaan, apa ya? Misal ada menteri menteri sosial misalkan kan Bu Risma gitu datang ke Pekalongan untuk meninjau pembagian bantuan sosial. Nah di situ tugasnya kameramen adalah cepat-cepat mengcapture Bu Risma datangnya itu kapan, dia itu naik apa, di situ dia ngapain aja biar bisa ketangkap semua. Nah, insting seorang kameramen yang ada di realita itu harus betul-betul memahami apa-apa saja yang perlu dikasih tahu ke masyarakat. Jadi nggak hanya lightingnya mati nih, aduh ya, saya jadi tidak berseri-seri gitu. Nah gini kan jadi enak ya. Wah sengaja emang kurang ajar. Siapa namanya? Oke. Just kidding. Gitu lah ya, udah paham lah ya. Terus editor. Nah, editor pasti gampang banget. Editor tuh yang ngapain? Ya yang edit lah ya pastinya. Jadi setelah kameramen itu bertugas merekam semuanya, terus reporter juga bertugas, kemudian reporter juga merekam suaranya untuk dimasukkan ke berita, nanti diedit oleh sang editor. Gitu. Jadi editor itu tugasnya paling akhir tapi paling pusing. Terus yang paling dikejar-kejar deadline adalah editor, karena seperti yang kita tahu realita itu adalah wartawan yang cari berita secara aktual. Kita nggak mau berita kita tuh basi hanya karena editor yang kelamaan kayak gitu. Oke, next slide. Next slide we will talk about apa? Kak, gercep Kak. Oke. Agenda pelatihan yang akan dijelaskan oleh Sasa. Oh, Hania toh. Sama sih. Ya udahlah pokoknya gitu. Hania dulu deh. Oke, selamat siang semuanya. Di sini Realita News mengadakan beberapa agenda pelatihan. Di antaranya ada on frame, kameramen, editing, kepenulisan narasi, voice over, dan kode etik jurnalistik. Nah, yang pertama yaitu on frame. Di sini kita dilatih untuk melatih mimik wajah, gestur tubuh, dan nada bicara ketika opening dan closing. Nah, yang kedua yaitu pelatihan kameramen untuk mengetahui cara pengambilan video berita yang baik, termasuk tentang headroom, berita kanan kiri dan bawah. Selanjutnya yaitu pelatihan editing. Di sini kita berlatih bareng untuk mengetahui langkah-langkah dan tata cara mengedit berita yang baik, baik hard news maupun soft news. Yang keempat yaitu pelatihan kepenulisan narasi. Dalam menyusun narasi dalam berita yang berisi 5W+1H juga menentukan judul yang sesuai. Yang selanjutnya yaitu pelatihan voice over. Di sini kita dilatih untuk mengetahui teknik pengolahan suara, khususnya dalam membaca narasi berita baik soft maupun hard news. Yang terakhir yaitu pelatihan kode etik jurnalistik, supaya kita mengetahui pedoman seorang jurnalis dalam mencari, mengumpulkan, dan menyusun berita. Nah, keenam pelatihan tadi itu kita tujukan supaya seluruh job desk di Realita News itu bisa menjalankan semuanya. Jadi kayak reporter itu tidak hanya cuma on frame doang, tapi juga reporter bisa
jadi editor dan kameramen. Intinya rolling job desk ya. Rolling job desk. Jadi di Realita News kita menerapkan sistem rolling job desk di mana ketika liputan kan biasanya kita kalau liputan itu ada 3 orang. Nah 3 orang itu kita rolling, yang biasanya jadi reporter, jadi kameramen, yang kameramen jadi editor, ya editor jadi on frame, jadi reporter kayak gitu. Oke. Udah cukup jelas ya, teman-teman? Oke. Di sini ada contoh BTS, yang atas sebelah kiri itu contoh on frame, itu namanya on frame ya, kayak yang tadi Mbak Farah contohin itu on frame untuk hard news. Kemudian yang bawahnya itu ada contoh on frame untuk soft news atau berita OTS. Kalian Itu ada yang kenal nggak? Ada tuh di Yang pojok bawah? tuh Kak Rizka, coba Kayaknya dilihat itu salah satu pemimpin kalian deh. ya salah satu reporter Realita yang ada di depan. Iya. Oke, jadi soft news di Realita itu namanya OTS. Kalian tahu OTS gak? Apa? Iya On the street, bener. betul sekali. Riz itu Kasih apa? Oke, jadi nanti di OTS itu ada 3 berita yang dijadikan satu melalui syuting studio. Nanti di syuting studio itu ada presenter yang membawakan berita tiga-tiganya itu. Lah ini salah 2 ya. Salah 2 contoh BTS pas syuting studio. Gitu teman-teman. Udah cukup jelas tentang Realita News? Oke, nanti kalau belum jelas kontak-kontakan di belakang ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lima belas sebelum. Oh iya siap. Siap. Langsung. Coba aja. Ono kan? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu ya. Oke, siap. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mufin Gaisa. Dan ini Mbak. Nama saya Anggi Rofiana. Tadi udah kenal ya kayaknya. Oke. Silakan. Next. Jadi di sini sebelum tak jelasin, di TV-nya ada channel Kompas TV nggak? Ada nggak? Ada? Nggak ada? Wah, harus diprogram lagi tuh. Terus yang rumahnya Pekalongan coba siapa aja? Angkat tangan. Waduh, sedikit ya. Lah emang rata-rata Sedikit dari loh. mana nih? Dari Batang? Thailand. Waduh. Oke, kalau yang di Pekalongan ada yang tahu nggak kantor Kompas TV itu di mana? Nggak tahu? Oh, kalau kantor Kompas TV di Pekalongan itu ada di Stadion Hugeng, tahu kan? Hugeng. Oke, itu di situ Kompas TV. Oke, Mutiara Iman itu adalah sebuah program di HMJ KPIN Pekalongan yang bekerja sama dengan Kompas TV. Di dalamnya itu membahas tentang syiar dakwah. Ya kayak semacam pendakwah gitulah. Apa lagi ya? Ayo, jobdesk. Oke, di Mutiara Iman itu ada 4 jobdesk. Yang pertama itu kameramen, host, editor, dan tim kreatif. Oke, yang pertama kameramen. Apa sih tugasnya kameramen? Tugasnya kameramen itu yang pertama adalah survei tempat. Jadi sebelum produksi, setelah pra-produksi, sebelum produksi itu kameramen tugasnya adalah menyurvei tempat. Tempat yang akan digunakan untuk produksi di Mutiara Iman. Lalu yang kedua adalah mempersiapkan kamera. Di sini ada yang udah pernah megang kamera besar apa belum? Apa? Ada apa enggak? Belum ada? Nanti kalau di Kompas TV itu yang nyediain alat-alatnya itu dari Kompas TV semua, yaitu ada kameramen, terus ada kamera, ada tripod dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga itu mengatur jalannya produksi. Jadi kameramen itu tugasnya mengarahkan entah itu hostnya atau pematerinya itu biar sejalan atau biar produksinya itu jalan atau lancar. Lalu yang kedua adalah jobdesk host. Silakan Mbak Anggi. Ya, job desk host yang pertama adalah membuat naskah, yang kedua memandu jalannya acara.
Namun host itu ada dua ya yang di Mutiara Iman. Ada dua macam. Ada dua macam di Mutiara Iman. Yang pertama itu talk show, yang kedua itu hostnya terpisah. Kalau talk show itu ya tahu ya, mestinya kayak host dan narasumber itu barengan dalam satu frame, ya. Dan ketiga ada editor. Yang editor itu yang pertama mengedit hasil produksi, yang kedua bertanggung jawab atas hasil produksi. Oke, jadi di editor Mutiara Iman itu harusnya kalau ngedit di Mutiara Iman itu agak gampang. Soalnya apa? Cuma nyambungin hasil video dari produksi yang telah dilaksanakan kayak gitu. Kak, sebelum maaf. Host itu di Mutiara Iman ya agak berbeda dengan host yang lain. Karena di Mutiara Iman tuh agak lembut tutur katanya, tidak seperti yang lainnya yaitu yang rada cepet banget gitu ya. Coba tuh enggak? Coba, oke, aku cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan Mutiara Iman ya kak? Iya. Islami banget. Ya, udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mutiara Iman. Puji syukur bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat serta salam senantiasa bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, permisa, Mutiara Iman tidak hanya mengatur tentang keagamaan saja, melainkan tentang syariat-syariatnya dan juga tentang mengatur kesehatan yang ada di dunia ini. Untuk lebih jelasnya akan kita sampaikan oleh narasumber kita, itu Bapak siapa itu? Ya, ya udah gitu aja ya teman-teman. Paham nggak teman-teman? Oh, kok pada lemes sekali teman-teman? Kenapa kok pada lemes? Oh, semangat. Aduh ngantuk. Ya udah, kita lanjut aja ya materinya. Oke, yang keempat adalah tim kreatif. Di sini ada enggak. Langsung aja ya. Tugasnya dari tim kreatif itu yang pertama adalah melobi atau mengundang pemateri. Jadi di Mutiara Iman itu pematerinya tidak hanya kalau di Mutiara Iman kan diprioritasin dosen di FUAD. Udah pada kenal apa belum dosen FUAD? Belum ya? Nanti kenalan. Selain dari dosen FUAD itu bisa dari kiai. Kalau semisal di desa atau di kampung kalian ada kiai nih, itu bisa diajak ngomong aja, Pak, saya dari Mutiara Iman bisa Bapak bisa ngisi materi di Mutiara Iman nggak? Gitu. Terus nggak hanya kiai, di Mutiara Iman juga bisa mengundang pendakwah dari agama lain seperti Kristen, Buddha dan lain sebagainya. Asal punya koneksi. Ya karena Mutiara Iman tidak hanya iman itu tidak hanya Islam saja ya kak ya, ada Iya. banyak agama. Berbagai agama. Lalu yang kedua adalah membuat rundown. Di sini ada yang tahu rundown nggak? Apa coba? Nah, pintar itu tentang cara ya. Pindah. Lalu yang ketiga yaitu mengurus surat izin peminjaman. Biasanya kalau di Mutiara Iman itu yang dipinjam itu tempat. Tapi kadang enggak ada surat izin peminjamannya. Lalu yang selanjutnya itu sertifikat untuk pematerinya. Di Mutiara Iman sendiri ada 5 kali agenda pelatihan. Yang pertama itu pelatihan kameramen. Jadi nanti di kameramen itu kalian akan diajari tentang gimana sih cara megang kamera, gimana sih cara menentukan angle dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah pelatihan host. Ya, pelatihan host ya kak. Host itu sebenarnya ya sama juga sih yang tadi, cuman cara menjadi host yang baik itu yaitu harus latihan. Tapi sebelum itu kita juga harus berinteraksi dulu nih dengan narasumber kita ya, agar tidak kaku tentunya, dan juga murah senyum. Dalam Mutiara Iman itu harus murah senyum ya teman-teman ya. Gitu aja sih tips dari saya. Baik, yang selanjutnya itu ada pelatihan editor yang pertama. Jadi pelatihan editor itu ada 2 kali. Yang pertama itu pelatihan tentang nyambungin videonya, hasil dari produksi.
Gitu. Lalu yang terakhir, yang selanjutnya itu ada pelatihan tim kreatif. Di pelatihan tim kreatif itu nanti diajarkan tentang gimana sih cara melobi dosen atau kiai atau pemateri yang lain. Dan juga Terus- membuat random. Udah ada pelatihannya juga kan ya? Ada. Iya. Itu pokoknya ya yang berhubungan dengan tim kreatif. Lalu yang terakhir itu ada pelatihan editor yang kedua, yaitu dalam pelatihan editor yang kedua itu nggak cuma nyambungi video, tapi juga memasukkan bumper dan lower. Ada yang tahu bumper dan lower nggak? Nggak tahu. Kalau bumper itu yang awalnya kayak Trans 7 itu opening sama closing, iya. Terus kalau lower itu yang ada papan nama. Kalau ada umpamanya ada reporter nih. Nah, itu nanti ada keluar itu namanya lower. Next, Mas. Nah, itu ada BTS-nya. Tahu BTS kan ya? Nah, itu ada itu di Mutiara Main itu ada dua macam produksi, yaitu yang pertama di indoor, yang kedua di outdoor. Iya. Kalau di indoor itu biasanya kita meminjam tempat di lab TV atau lab auditorium. Kalau yang di outdoor itu biasa di taman-taman atau di tempat yang unik lah, kayak gitu. Ya. Sudah ya? Udah ada waktu masih ada. Oke, berhubung masih ada, mungkin ada yang masih bingung, bisa ditanyain seputar atau apa itu Mutiara Iman atau job desk-nya. Kok nggak ada yang tanya sih? Ngantuk lagi. Ngantuk. Ya ampun. Berapa? 5 menit. Apa? Oke, berhubung waktunya Sudah masih mepet. sudah mepet, Iya. saya kembalikan ke Mas Esyap. Silakan, Mas. Oke, gimana teman-teman? Udah ada gambaran belum tentang realitas sama tadi apa Mutiara Iman? Udah ada belum? Kalau belum mah ora lucu saya gitu. Pangejok tapi ora lucu. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan dari program realitas sama Mutiara Iman. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti bisa kontak-kontakkan sama Mbak Niswa atau Mas Mufin. Jadi intinya dari program Broadcast TV itu mungkin untuk secara teknis itu sama, job desk-nya sama. Ada yang kameramen, terus host, terus editor, tim kreatif itu sebagian besar itu sama. Cuman yang membedakan itu mungkin konsepnya. Dari realita itu lebih ke condong ke berita, dari Mutiara Iman lebih ke syiar dakwah. Terus nanti dari Kepo juga lebih ke feature. Terus nanti dari Lentera lebih ke talk show. Itu sih mungkin yang bisa kita sampaikan. Berhubung waktunya juga udah mepet ya Mbak ya. Mungkin kalau misalnya ada kekurangan kita minta maaf. Ada salah kata kita minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, lagi lebar iki apa? Lentera lanjut lenteranya. Ora apa-apa guys, ora sik. Saya kembali. Karena Broadcast TV ada 4 program, tadi kan Mutiara Iman sama Realita. Jadi saya nggak jadi pamit. Iya. Habis ini masuk ke program Lentera Iman. Lentera Iman. Ayo,
Mbak Lentera. Oh, karena karena koordinator Lentera udah datang, saya langsung keserahin ke Mas Sidki aja selaku koordinator untuk lebih jelasnya. Terima kasih Mas Ijab. Sama-sama Mas Sidki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Masih Sore, semangat sore. ya? Masih. Perkenalkan saya Muhammad Nurto Sidki selaku koordinator dari apa? Program Lentera Kampus. Perkenalkan mbaknya siapa? Perkenalkan, saya Desi Stigma dari Lentera Kampus. Mbaknya perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Anissa Kamila. Jobdesknya tim kreatif. Ya, perkenalkan saya nama Muhammad Warido, anggota Lentera Kampus. Oke, slide-nya bisa dimunculin. Geser mana, geser mana? Lanjut. Nah, jadi program Lentera Kampus itu salah satu program dari BCTV, Broadcast TV, yang fokus produksinya itu di talk show. Biasanya kami mengangkat temanya itu yang lagi hype sekarang gitu. Kayak apa? Kayak misal lagi ada misal kan besok nanti bakal ada KPSD gitu ya. Lah nanti kita bisa mengangkat tema apa? KPSD itu nanti misal narsumnya itu mengundang si acara sama ketuanya, ketua pelaksana dari acara itu. Nanti bisa talk show gitu. Lanjut Mas slide-nya. Nah, job desk-nya juga seperti yang lain ya, ada host dan kameramen. Untuk host itu wajib menguasai materi yang akan dibawakan saat produksi. Terus menggunakan bahasa yang sopan, lugas interaktif dan mampu berimprovisasi. Jadi tidak sesuai narasi yang sudah dibuat juga nggak apa-apa, improve sendiri gitu. Terus selanjutnya ada kameramen yang akan dijelaskan Mas Warido. Oke, terima kasih. Di kameramen ya, seperti yang dijelaskan Mbak Farah tadi, cuma di Lentera Kampus ada 3 kameramen, kamera 1, kamera 2, dan kamera 3. Setiap orang itu wajib menguasai setengan kamera dan bisa mengira-ngira apa dan di mana angle kamera itu bagus. Lalu yang kemudian setelah produksi, ya kameramen juga mengumpulkan file produksi ke data loader. Oke, bisa lanjut, Mas. Kemudian ada tim kreatif yang akan disampaikan oleh Mbak Desa. Selanjutnya ada job desk tim kreatif. Tim kreatif itu yang menentukan jalan acara atau produksi. Tugas tim kreatif itu menentukan tema, konsep, lokasi, waktu produksi, serta membuat rundown. Tim kreatif juga harus membriefing narsum, menghubungi narsum, sama membuat pertanyaan-pertanyaan. Kemudian ada job desk editor. Editor itu ya tugasnya mengedit, terus membuat cindera mata sama improvisasi gaya editing. Lanjut.
Kemudian ada tahapan produksinya, terus kemudian narasumbernya juga harus ditentukan. Yang kedua ada peminjaman peralatan produksi. Nah, yang ketiga kemudian pengarahan dan pembagian tugas untuk semua kru yang akan bertugas. Kemudian yang kedua ada tahapan produksi. Produksi itu kita harus setting tempat dan checking peralatan produksi sebelum produksi. Setelah semuanya selesai, kita briefing semua kru dulu biar acaranya itu lancar. Dan yang ketiga, kemudian setelah briefing, kita melakukan sebuah produksi dan satu segmennya itu terdiri dari 9 sampai 15 menit. Setelah produksi, ada tahap lagi yaitu pasca produksi. Pasca produksi itu terdiri dari kita mengedit video produksi tersebut. Durasinya 7 hari setelah produksi. Terus kemudian setelah diedit kita evaluasi hasil editannya. Setelah dievaluasi terus diupload ke channel YouTube-nya Lentera TV. Lanjut, Mas. Nah, ini ada contoh-contoh foto pamflet dari kegiatan kita. Ini yang pertama pelatihan kameramen dan host. Itu tempatnya di rumah salah satu pengurus dari anggota gitu. Terus nanti kita kumpul, ngundang narasumber, pelatih gitu. Terus melakukan ya pelatihan sama sharing-sharing pelatihan kameramen dan host. Terus yang di bawahnya itu ada produksi. Itu kemarin di cafe kita produksinya itu nggak cuma di kampus, juga ya melihat misal temanya pasnya di mana gitu, nanti bisa produksi di luar kampus gitu. Ini yang tengah ada pelatihan editor, kemarin kita di lab komputer itu. Terus yang paling kanan itu kegiatan rapat praproduksi. Praproduksi itu kan menentukan tema gitu ya, kita membahas tema yang akan diangkat gitu. Itu juga di luar kampus sih seringnya kita. Ya. Ada yang mau ditanyakan nggak nih? Ya silakan Masnya. Gimana? Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ardebili dari kelompok 10. Izin bertanya, mohon maaf. Kan untuk job desk ini Lentera Kampus kan ada 4. Nah kalau semisal dari 50% ini ikut Lentera Kampus, nah itu ikut dapat job desk semua atau gimana? Gitu. Pas produksinya. Misalkan. Terima kasih. Untuk job desknya ya, itu kembali ke, kan itu di pas praproduksi itu ada menentukan penanggung jawab. Misal penanggung jawab alat, penanggung jawab narasumber, penanggung jawab setting tempat gitu. Sama data loader, kameramen gitu. Itu kan di PJ ini di penanggung jawabi. Pas praproduksi kita dibahas semua. Untuk kameramen nanti ini. Untuk editor nanti ngurus ini. Untuk tim kreatif ngurus narasumber gitu. Bisa dipahami? Berarti dari di line 4 itu masih ada kayak loader gitu, masih ada? Iya. Biasanya kameramen. Oke. Kalau enggak editor. Ya. Ada ya yang mau ditanyakan lagi? Yang lain? Yang cewek? Ya, Mas. Enggak ada? Ada enggak? Ada. Ya mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya teman-teman. Saya kembali lagi. Mungkin udah ada gambaran sedikit tentang Lentera Kampus. Mungkin udah ada, walaupun belum jelas-jelas banget. Ya intinya mungkin ada
sedikit tercerahkan. Oke, kita lanjut ke program di Broadcast TV selanjutnya, itu ada Oh ya wes. Saya pamit lagi berarti. Gimana? Ya udah. Langsung, Mbak. Oke, jadi tadi ada miskomunikasi. Mungkin langsung tak serahin ke koordinator program Kepo aja. Iya, Pak. Masuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar, aku belum merasa nyerahin ke dia soalnya. Orang lagi wis ganti kepo. Kepo. Ya wes, langsung ke Kepo aja. Terima kasih. Ya, perkenalkan kami dari program Kepo. Bangunlah Mas, kamu siapa? Oh ya teman-teman, kita santai-santai aja ya, relax ya, nggak usah Di sini sepaneng kami gitu. nggak akan presentasi PPT. Kita santai-santai aja, guyon ya. Oke. Iya, nggak punya PPT. Perkenalkan dulu, nama saya Guntur Ardiansyah, biasa dipanggil Mas Gugun. Jobdesk saya kameramen. Ya, langsung saja ke Mas yang Alfamart. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya James. Nama lengkapnya Jamaluddin Hussein. Saya dari tim kreatif. Oke, next saya ya. Saya itu apa ini? Bingung saya. Oh ya, saya itu koordinator program Kepo angkatan 2021. Berarti angkatan ini. Saya koordinatornya. Next, Mbak. Oh ya, nama ya. Perkenalkan, nama saya Vicky Darmawan. Biasa dipanggil Vicky. Nanti kalau teman-teman lihat di kampus atau di jalan, dipanggil aja Vicky gitu. Kalau lupa ya, semisal lupa, dipanggil aja Mas Kepo gitu. Tapi nama WA-nya Ujang. Enggak, bohong. Yuk next, Mbak. Halo. Ya, perkenalkan nama saya Denisa, biasa dipanggil Nisa. Di sini ada yang dari Jakarta? Ada yang dari Jakarta? Ya, Jabodetabek tempat dapat. Jakartanya mana, Mas? Iya, saya dari divisi host. Oke, langsung aja Mas Operator. Jobdesk-nya maksudnya host. Oke, langsung aja Mas Operator, nyalain video dari kami. Yuk nonton bareng. Oh ya teman-teman, bentar. Ini penjelasannya ada di dalam video ya. Teman-teman mohon dilihat, ya, dilihat, didengarkan. Oke, relax aja, nggak apa-apa. Tapi dilihat, didengarkan. Oke, silent please ya. Silent please. Volumenya. Diam. Batannya. Bentar. Tak patahin coba. Biar enak nanti teman-teman nontonnya. Oke, kita nonton bioskop nih teman-teman. Anggung mikpo. Oh, bentar teman-teman ya. Sabar ya. Gimana Mas? Bisa nggak? Kalau nggak bisa ya dibuang aja. Bentar ya teman-teman. Oh ya, teman-teman ada yang dari Batang nggak? Batang. Siapa? Hah? Siapa? Batangnya mana Batangnya? Wah, tersono, deket dari sini. Tonggonnya. Deket beneran deket. Tapi jangan sampai jadian ya, deket aja ya. Terus yang laki-laki siapa dari Batang? Mana Batangnya? Tulis. Wah, deket juga. Deket. Nggak usah jadian, kan laki-laki. Jadiannya sama dia aja. Mas, nanti langsung dicat ya. Dikasih, WA-nya dikasih. Kan sama Batang, maksudnya biar enak gitu. Jadi temen gitu kan. Temen tapi mesra. Gimana Mas? Bisa nggak?
Hah? Waduh, nggak bisa nih. Gimana teman-teman solusinya? Orang gue PPT mana? Jangan dong. Udah dibuatin video masa pakai PPT lagi? Ya wis, oke. Nah, udah ada teman-teman. Pakai mic. Balan. Sik. Teman-teman masih semangat ya? Semangat dong. Anak KPI harus semangat. Semangat. Walaupun tanpa penyemangat gitu. Kok jadinya curhat ya saya ya? Waduh, bahaya ini, bahaya. Gimana Mas, bisa nggak? Mik. Waduh, ini ada Mas James nih, Di mic. Gimana Mas, bisa nggak? Kalau nggak bisa tanpa suara nggak apa-apa sih. Gitu, Coba ini dikencengin lagi Mas volumenya. Ini udah kok. Oh, udah ternyata teman-teman. Oh, ini foto pas produksi teman-teman. Malah diganti. Waduh, ini gimana ini? Teman-teman jadi kecewa dong kalau gini. Mohon maaf karena videonya nggak bisa putar, jadi sekian, terima kasih. Jangan dong ya. Jangan ya. Teman-teman masih penasaran nih, kepo banget nih. Kepo itu apa gitu kan? Tak jelasin sedikit ya. Program kepo. Kepo itu apa? Kepo itu apa kepo? Ya kepo itu berarti penasaran ya. Cari tahu gitu ya kepo. Nah, nggak bisa teman-teman. Oke. Mohon teman-teman untuk diam ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Itu Mas Jam. Mari berkenalan dengan program Kepo HMJ KPI IAIN Pekalongan. Kita sanksi orang sebenarnya macam mengajak. Kepo? Apa sih Kepo itu? Kepo adalah salah satu program dari divisi Broadcast TV yang memfokuskan pada berita feature dengan kemasan yang lebih santai serta menarik. Beberapa tema yang sering diangkat dalam program Kepo ialah kuliner, wisata, humanitas, komunitas, dan masih banyak lagi. Di dalam program Kepo, kamu bisa memilih jobdesk sesuai dengan kemampuanmu. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, host, yaitu orang yang bertugas untuk membawakan acara atau bisa disebut sebagai tuan rumah dalam acara tersebut. Jobdesk yang kedua ada tim kreatif, yaitu orang yang membuat atau merancang sebuah ide baik dalam bentuk naskah, rundown, ataupun scene recorder, serta menentukan sebuah konsep program yang akan ditayangkan. Jobdesk yang selanjutnya adalah kameramen, yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap semua aspek teknik pengambilan
pemotretan atau merekam video. Jobdesk yang selanjutnya adalah pilot drone atau orang yang mengoperasikan drone dengan remote control untuk mengambil gambar dari atas. Jobdesk yang terakhir adalah editor, yaitu orang yang bertugas untuk mengedit atau mengolah gambar atau video mentah menjadi sebuah video yang layak dipublikasikan. Tahapan dalam pembuatan video di program Kepo. Yang pertama, praproduksi. Yang kedua, produksi. Yang ketiga, pasca produksi. Yang keempat, evaluasi pasca produksi. Yang pertama, tahapan praproduksi, yaitu pembuatan ide atau konsep yang meliputi skrip dan juga rundown, mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan, menentukan tanggal produksi, dan tempat survei. Tahapan yang kedua, produksi, yaitu proses pelaksanaan produksi yang berjalan sesuai dengan rundown yang telah dibuat. Tahapan yang selanjutnya adalah pasca produksi, yang meliputi editing, yakni proses di mana file mentah disusun menjadi sebuah video yang utuh, dan revisi hasil editing bila ada, proses upload video ke YouTube. Tahapan yang terakhir adalah evaluasi pasca produksi, yang meliputi pembahasan seputar kesalahan teknis, kekurangan dalam produksi sebelumnya, yang nantinya dapat diperbaiki di produksi selanjutnya. Berikut ini adalah dokumentasi program Kepo tahun 2020. Maksudnya 2021 itu yang VO salah. Itu kemarin. Mantap. Sebelumnya ini udah ada pandangan ya teman-teman, program Kepo itu apa gitu? Udah ada pandangan ya? Apa tak jelasin lagi nih? Nggak usah. Hah? Beneran udah paham? Waktunya 4 menit lagi, Mas. Hah? 4 menit lagi kita di sini. 2 menit lagi? Iya. Waduh, sayang sekali. Padahal saya masih kangen sama teman-teman nih. Biasa aja, Mas. Kalau masih ada waktu buat ketemu lagi nanti. Kan ada rangkaian HMJ lagi nanti. Oh ya. Oh, ini tak jelasin sedikit aja ya. Intinya itu program Kepo itu program yang ada di Broadcasting TV, terus berfokus ke berita feature atau hiburan ya teman-teman. Biasa yang kita angkat itu temanya ada Human interest, wisata, kuliner, human interest, home industry, terus sama biasanya apa? Komunitas ya. Komunitas. Sejarah juga masuk ya Mas? Ya, masuk. Kemarin. Terus tahapan pembuatan video di program Kepo sendiri itu apa sih? Itu apa sih ya? Wah, apa aja? Yang pertama itu ada praproduksi teman-teman. Praproduksi, produksi, pasca produksi, terus evaluasi teman-teman. Terus jobdesk, ya jobdesk. Ini langsung aja soalnya waktunya nggak cukup ini. Terus jobdesk di Kepo itu ada apa aja sih? Yang pertama itu ada host, tim kreatif, terus kameramen, sama pilot drone ya. Ya, pilot drone. Apa? Pilot drone maksudnya di kameramen. Hah? Nanti pilot drone masuk. Oh iya. Di kameramen. Berarti tadi tipu itu. Oke, udah jelas ya teman-teman. Mungkin tanya jawabnya nanti di WA aja, WA saya aja gitu, biar enak. Iya. Khususnya buat cewek-cewek. Enggak gitu. Semua nanti kalau belum jelas bisa WA saya atau di luar lah, kita ngobrol di luar aja. Jangan di sini. Soalnya ini waktunya udah habis teman-teman. Mungkin cukup sekian ya dari kita ya, dari program Kepo. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, terus kurang sopan, mohon dimaafkan. Wa mafiq ilahum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bentar mas. Sebelum kita tutup, boleh ada jargon sedikit. Oh ya, silakan. Kan kepo ada jargonnya. Kepoin yuk. Ketika saya ngomong kepo, kalian ngomong kepoin yuk, gitu ya. Apaan sih? Yuk. Kepoin yuk. Oke, makasih. Oke, tadi itu beberapa penjelasan. Oh, ini kembali lagi. Tapi habis ini pamit beneran. Itu penjelasan dari 4 program yang ada di divisi Broadcast TV. Mungkin kalau ada kekurangan terus kesalahan kata yang kita sampaikan selama tadi presentasi PPT sama video, itu kita minta maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok ditepuk tangannya?